Gadis itu hanya ingin merapikan riasannya melalui jendela mobil. Namun segera menampilkan ekspresi yang luar biasa. Karena di balik kaca gelap, mendadak muncul dua mata merah terang. Kemudian pintu mobil terbuka tanpa aba-aba. Gadis itu belum sempat bereaksi. Dia ditarik masuk ke dalam mobil oleh suatu kekuatan. Tidak tahu sudah berapa lama, gadis itu perlahan-lahan terbangun. Namun menyadari dirinya berada di dalam labirin bawah tanah. Di sekelilingnya semua tertutup oleh dinding tanah berwarna gelap. Juga cahaya lampu yang berkedip-kedip. Semuanya terasa sangat kelam. Dan satu-satunya petunjuk berguna di sekitarnya adalah kota permainan berbentuk labirin. Dia merasa lapar dan haus. Hatinya dipenuhi oleh ketakutan. Namun di bawah naluri bertahan hidup, dia tetap memulai memecahkan teka-teki di kota permainan. Dengan cepat, teka-teki pertama terpecahkan. Suara kunci pintu terdengar. Gadis itu dengan berani membuka pintu kamar. Hanya melihat ada sebuah tas makanan di lantai. Di dalamnya terdapat sepotong hamburger segar. Gadis itu sangat lapar. Ia makan dengan lahap. Langsung setelah itu, ia berhasil memecahkan teka-teki kedua. Kali ini, yang muncul adalah tempat tidur bersih. Hingga saat itu, barulah ia menyadari bahwa dirinya terjebak dalam permainan penjara yang kejam. Hanya dengan memecahkan teka-teki ini, para penculik yang tak terlihat akan memberikan kebutuhan hidupnya. Namun seiring berjalannya waktu, tantangan berikutnya semakin sulit. Di dalam labirin, lebih mengerikan daripada kelaparan adalah dahaga. Gadis itu mencari kesana kemari untuk waktu yang lama. Namun hanya menemukan sebuah toilet yang kotor. Untuk bertahan hidup, ia harus menahan rasa mualnya dan minum air kotor itu. Gadis itu hancur. Dengan marah, ia melemparkan blok permainan dari tangannya. Namun kemudian ia menyesal. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya harapan dia untuk bertahan hidup. Maka dia segera menggenggamnya kembali. Dia terus memohon maaf dan memohon kepada penculik yang bersembunyi di balik layar. Seakan-akan mendengar. Di depan gadis itu, tiba-tiba muncul sebotol air bersih. Begitu berlanjut tanpa jelas berapa lama. Suatu hari, gadis tiba-tiba mendengar suara tangisan samar-samar. Ia mengikuti suara itu. Dia menemukan sebuah pintu kamar. Awalnya ingin menghibur orang yang terperangkap di dalamnya. Tapi di pintu itu, dia menemukan selembar kertas dengan password tertulis di atasnya. Sesuai dengan angka di atas. Dia memutar kunci password. Pintu kamar benar-benar terbuka. Dia membukanya dengan hati-hati. Terlihat seorang gadis seumurannya. Tangan gadis itu terikat erat di belakang punggungnya. Namun kata-kata selanjutnya dari lawan bicaranya membuatnya terkejut dan pucat. Mencari celah untuk kabur. Indikator cekung pengaduk. Dia langsung mengayunkan pisau ke arah gadis tersebut. Dia sangat ketakutan sehingga segera menutup pintu kamar. Selama waktu berikutnya, tanpa peduli bagaimana pihak lain meratapi, menangis, atau mengutuk, dia tidak pernah membuka pintu kamar lagi. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Baru saat bau busuk mayat menyusup dari dalam, dia baru menyadari bahwa permainan ini akhirnya berakhir. Dengan begitu, gadis itu terperangkap di dalam labirin. Tidak menyadari bagaimana waktu berlalu. Hingga suatu hari, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu bergerak di bawah selimutnya. Ada sesuatu yang bergerak, membukanya dan melihat. Menemukan bahwa itu adalah seekor kucing kecil.